Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Prasetyo dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas A tahun 2020 dengan NIM C1D1200050. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu teori ilmu komunikasi, yaitu teori pengurangan ketidakpastian yang dikemukakan oleh Charles Burger dan Richard Carlebach. Teori ini menitikberatkan pada aspek sosiopsikologi, yaitu di mana kita diharuskan untuk mendapatkan informasi dan mengenal orang lebih dalam dan lebih jauh. Untuk menggambarkan saling keterhubungan antara 7 faktor penting dalam proses pertukaran secara diadik, yaitu komunikasi verbal, ekspresi afiliasi nonverbal, perilaku pencarian informasi, keterdekatan, timbal balik, ataupun pertukaran kesamaan dan kesukaan. Teori pengurangan ketidakpastian atau dalam bahasa Inggris disebut Uncertainty Reduction Theory adalah sebuah teori yang menitikberatkan pada proses dasar bagaimana kita menambah pengetahuan tentang orang lain. Sejarahnya, pada tahun 1975, Charles Burger dan Richard mengembangkan teori pengurangan ketidakpastian untuk menjelaskan bagaimana seseorang memiliki rasa ketidakpastian terhadap orang yang baru ia kenal, dan juga bagaimana caranya ia dapat mengurangi rasa ketidakpastian tersebut. Para peneliti sebelumnya telah merumuskan sebuah pendekatan melalui perspektif empiris. Berbagai hipotesa telah dibuktikan dengan teori ini. Namun kurangnya perhatian pada masa komunikasi interpersonal memotivasi Burger dan Charles untuk memutuskan hipotesis yang secara langsung melibatkan perilaku komunikasi. Dalam komunikasi pengurangan ketidakpastian ini terdapat beberapa contoh atau terdapat beberapa tindakan kita sehari-hari yang merupakan bentuk dari teori pengurangan ketidakpastian. Contohnya seperti kegiatan berikut. Yang pertama, fokus pada hal yang pasti. Tentu saja kita pasti sering fokus kepada satu hal. Kegiatan fokus terhadap satu hal yang pasti itu juga dapat mengurangi rasa ketidakpastian kita terhadap hal lain atau terhadap hal tertentu yang membuat kita tidak pasti. Yang kedua, melihat sisi baik. Dengan melihat sisi baik seseorang atau suatu masalah, maka rasa ketidakpastian itu akan berkurang seiring dengan rasa baik yang kita rasakan dan kita lihat. Jujur pada diri sendiri. Dengan jujur pada diri sendiri, kita akan merasa lebih baik karena dapat mengeluarkan unek-unek yang ada di otak kita sebelum kita mengeluarkannya kepada orang lain. Dengan begitu, rasa ketidakpastian kita terhadap suatu hal atau terhadap hal yang ingin kita ucapkan juga dapat berkurang. Yang keempat, rasa bersyukur. Pasti kita sering melakukan rasa bersyukur ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, rasa syukur tersebut juga dapat mengurangi rasa ketidakpastian yang kita alami. Di mana dengan begitu masalah-masalah atau tindakan yang tadinya kita merasa tidak pasti dengan hal tersebut, namun karena ada rasa syukur yang kita tanamkan, maka kita akan dapat mengurangi ketidakpastian tersebut. Yang terakhir yang sering kita lakukan adalah bertanya pada diri sendiri. Pasti kita sering melamun dan bertanya terhadap diri kita sendiri. Di sini yang kita pertanyakan adalah bagaimana dan hal apa yang dapat menimbulkan ketidakpastian tersebut. Dengan bertanya pada diri sendiri mengenai hal apa yang menimbulkan rasa ketidakpastian tersebut, pasti kita akan mendapat jawabannya di diri kita sendiri terhadap hal tersebut. Dan jawabannya tersebut dapat kita gunakan untuk mengurangi rasa ketidakpastian yang timbul itu. Nah, itu tadi contoh-contoh dari teori pengurangan ketidakpastian. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.